tekanan panasnya. Nah, ini sampai sifat kelistrikan. Zat padat C. Okay. Ya, sudah kelihatan ya, kita lihat sifat kelistrikan bahan. Jadi sekali lagi, zat padat itu mempunyai beberapa sifat. Ada sifat kelistrikannya, ada sifat kemagnetannya, dan sebagainya. Ini yang ditinjau sifat kelistrikan bahan. Nah, untuk mendeskripsikan ini, maka diasumsikan ada dipol listrik di dua pol kutub listrik. Jadi di dalam kelistrikan besaran dasarnya di sini adalah muatan. Nah, di dalam listrik itu ada muatan positif, ada muatan negatif. Konsepnya kan begitu. Maka kalau ada muatan positif negatif itu timbul namanya medan listrik atau kelistrikan. Nah, okay. Kita definisikan dipol listrik di dua polar. Dari kata polar itu kutub. Diasumsikan terdapat dipol listrik positif di listrik positif negatif, dan negatif yang sama besar yang relatif berdekatan. Di sana di bahan itu di sana ada namanya dipol listrik. Kalau magnet ya dipol magnet. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ini namanya dipol positif negatif. Diasumsikan ada itu bahan. Nah, kemudian kalau dilihat di sini kan berlaku banyak ya hukum, ada hukum kolom. Ada momen dipol di sini, momen dipolnya P itu Q kali D. Q ini pasangan itu Jawa muatan kali jarak kan momen. Jadi momen itu muatan kali jaraknya. Ada momen dipol. P momen dipol, Q muatan, D vektor jarak. Di situ ada momen, timbul momen. Nah, dipol listrik dapat dihasilkan medan listrik karena ada positif dan negatif. Itu ada medan listriknya, maka dirumuskan sebagai medan listrik dirumuskan. Ini sudah dibahas di kelistrikan. Nah, oleh karena itu di sini Anda silakan memberikan PR kedua ini ya. Satu tahun kemarin satu. Ini PR 2. Silakan itu mengacu pada kelistrikan. Jadi Anda bisa buka itu teorinya. Cara membuktikannya itu banyak buku-buku yang menunjukkan ini. Di fisika dasar pun ada. Di Alonso Pen ada. Itu bukti
memperhatikan rumus di atas berlaku. Saya lanjutkan. Sebentar ya, sebentar. Nah, sekarang medan tadi ada dipol listrik, ini dipolnya saya gambar begini. Ini dipol Q plus Q min Q, ini adalah dipol di vektor jarak. Nah, ini kalau saya pasang E, medan listrik luar, maka kalau ada medan listrik luar, ada di sini gaya ada muncul gaya pada plus Q itu Q E, karena didefinisikan aslinya itu adalah medan listrik sama dengan gaya persatuan muatan. Di sini adalah gaya sama dengan Q kali E, karena gaya persatuan muatan, atau gaya saja ya Q kali E. Di sini ada minus, ada gaya Q E. Jadi kalau dipasang medan timbul gaya ke sana, ini gaya sana. Ini namanya apa? Pasangan ini. Ini biasanya orang menyebut apa? Couple. Jadi di sini medan listrik keluar memutar. Karena apa? Ini kan ada medan, maka Q itu diberi gaya ke sana, diarahkan ke sana. Yang negatif diarahkan ke sana. Itu kan supaya dipolnya itu lurus dengan E. Maksudnya gitu. Jadi kalau ada bahan kemudian dipasang pada medan luar, maka ada ini garis-garis gaya istilahnya. Jadi di sini ada medan-medan, ada gaya, ada medan listrik luar, artinya diputar, ini akan diputar ke sana, diluruskan. Jadi maunya disejajarkan dengan E. Jadi kalau dipasang medan luar akan menjejajarkan. Jadi nanti akan lurus E plus dan min Q. Medan listrik keluar memutar dipol. Nah, momen dipolnya dinyatakan torka. Momen dipolnya bukan torka bolehnya. Torku, torka, atau torsi ada istilahnya. Jadi di sana ada muncul torka, PE tadi sama memutar torque, jadi putar torkanya. P-nya momen dipol, E-nya medan. Nah, torka itu besaran vektor, ya toh? Karena torka besaran vektor, maka nilainya adalah PE sinus theta. Jadi itu kalau ada gaya pasangan gaya couple itu, maka ada torka. Nah, torka itu besarnya karena ini besaran vektor, maka nilainya, magnitudenya, besarannya itu ya PE sinus theta. Kalau di sana sudut antara P dan E. Jadi torka dalam vektor dan nilainya ini. Nah,
sensor dan nilainya sekian, tetanya adalah sudut antara P dan E. Toroka ini mengarahkan dipol sejajar dengan medan listrik yang terpasang. Jadi upaya mensejajarkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, untuk menjajarkan medan, jadi medan yang terpasang itu menjajarkan. Nah, untuk menjajarkan kan perlu energi. Energinya disebut energi potensial listrik. Itu EP sama dengan minus P kali E. Nah, ini namanya dot product. Kalau ini dot product. Ya, itu kan usaha mahal dengan usaha. Energi itu kan sama dengan usaha. Jadi di sini P kali E. Nah, harganya itu cosinus, jadi PE cosinus theta. TP-nya energi potensial, tetanya sudut antara dipol dan medan. Kalau jika theta 0 itu artinya sejajar, maka energi yang dulu kan minimum, jadi tidak usah sulit-sulit kalau ada bahan-bahan yang sudah momennya itu sudah sejajar dengan medan yang terpasang, ya sudah, berarti energinya diperlukan itu 0 karena mutar 0 sudah 0. Tapi kalau tetanya sama dengan pi 90, maka energi yang diperlukan maksimum. Kalau tetanya 90 pi, maka energi yang diperlukan maksimum. Untuk dipol yang sudah searah dengan medan luar, maka energi potensial yang diperlukan sangat kecil. Tetapi sifat bahan itu tidak selalu sejajar ya. Sifat bahan berkaitan dengan sukar atau mudah. Jadi tidak selalu sejajar. Maka untuk menjajarkan itu ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, sifat bahan berkaitan dengan sukar atau mudah, dipol tersebut dijajarkan oleh medan luar atau medan yang terpasang. Sifatnya bergantung. Jadi medan soalnya itu dipolnya itu sudah gampang disejajarkan atau tidak.
Jadi sifat bahan itu berkaitan dengan cepat atau mudah disejajarkan. Kalau mudah disejajarkan, itu biasanya kan bahan-bahan yang gampang mengantarkan listrik. Kalau sulit, ya bahan-bahan yang sulit mengantarkan listrik. Sekarang polarisasi. Polarisasi berarti pengutupan. Nanti diasumsikan dalam bahan ada dipol listrik. Dari dipol listrik maka muncul momen dipol. Momen dipol dapat dinyatakan sebagai P momennya ya, momen dipol. Momennya itu torka per medan. Jika dipasang medan luar, maka medan akan mengarahkan momen-momen molekulernya, sehingga terjadi pengutupan atau polarisasi. Jadi kalau disejajarkan itu maksudnya begini, kalau bahan dari listrik kan disejajarkan. Yang misalnya negatif semua ke arah ke kanan, yang positif ke arah kiri, maka pengutupan namanya ada ngumpul positif, ngumpul negatif. Jadi terjadi namanya pengutupan atau polarisasi. Polarisasi dapat diartikan sebagai upaya pensejajaran momen yang dilakukan oleh medan. Sama tadi. Jadi polarisasi itu dapat diartikan sebagai upaya pensejajaran momen yang dilakukan oleh medan. Nah, oleh karena momen molekulnya sebanding dengan medan listriknya, maka dituliskan tadi P alfa E. Alfa ini disebut polarisabilitas molekul. Jadi ada besaran polarisabilitas. Itu P sama dengan alfa per E. Jadi alfanya ini sama dengan P per E. Dengan demikian polarisasi dapat dinyatakan menjadi P NP. P-nya kecil kan. Jadi polarisasi P-nya besar. Ini kalau P-nya itu kan polarisasi molekul. Jadi kalau ini umum. Jadi kalau besar P-nya dengan N kali P, N-nya jumlah molekul, atau P sama dengan N alfa E. Jadi sini polarisasi sama dengan N tadi jumlah molekul, jadi alfa kali E. Jika mediumnya terpolarisasi, jadi kalau ada medium yang terpolarisasi mediumnya itu, maka terjadi perubahan sifat kelistrikan. Jadi kalau bahan itu diaring listrik kan, mediumnya itu bisa terpolarisasi. Maka kalau terjadi polarisasi, ada perubahan sifat kelistrikan dan dinyatakan dengan D epsilon 0 E plus P. D-nya di sini, D-nya itu vektor pergeseran. Jadi tadi semula waktu setelah dipasang itu kan belum ada pengutupan, kemudian ada pengutupan, maka D-nya itu vektor pergeseran. E epsilon 0 ada permitivitas kelistrikan. E medan listrik dalam listrik. P polarisasi. Ya. D hanya tergantung dari medan, tidak dipengaruhi oleh polarisasi medium. Jadi D hanya tergantung dari medan luar, tidak dipengaruhi oleh polarisasi medium. Jika medan luarnya E0, maka D ya epsilon 0 kali E0. Jika dua persamaan digabungkan akan diperoleh ini E sama dengan E0 plus B per epsilon 0. Kalau terjadi jadi E sama dengan E0
plus P per epsilon 0. Persamaan ini menunjukkan bahwa medan listriknya mengalami reduksi. Jadi dikurangi P per epsilon 0 reduksi. Yang semula E0 terus dikurangi jadi tereduksi, menurun. Nah, persamaan menunjukkan bahwa medan listriknya mengalami reduksi. Hubungan D dan E dapat dinyatakan di epsilon E. E konstanta dielektrik bahan dinyatakan E sama dengan epsilon 0 epsilon R. Jadi epsilon R itu konstanta dielektrik R relatif. Jadi ini epsilon 0, ada epsilon R, R-nya relatif. Nah ini dielektrikem. Jadi bahan-bahan yang diperhatikan tentang dielektrikemnya. Nah, vektor pergeserannya dapat dinyatakan di E0 epsilon 0 kali E plus N alfa kali E, atau epsilon 0 kali 1 plus N alfa per epsilon 0 E. Akhirnya diperoleh persamaan ini. ER sama dengan 1 plus N epsilon alfa per epsilon 0. Hubungan antara P dan E juga diperkaitan dengan suseptibilitas kelistrikan. Nah ini ada besaran lagi dikenalkan suseptibilitas. Jadi suseptibilitas itu ada suseptibilitas kelistrikan, ada kemanitan. Kalau dihubungkan antara P dan E itu ada yang namanya suseptibilitas besaran itu, atau kaitannya kan P epsilon 0 suseptibilitas kali E. Suseptibilitas kelistrikan medium dapat juga dinyatakan sebagai suseptibilitas sama dengan N kali alfa per epsilon 0. Nah, hubungan dielektrikem dan suseptibilitas dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi hubungannya jadi epsilon 0 1 plus suseptibilitas. Nah, sekarang ini bahan-bahan ini dilakukan untuk itu mendapatkan yang namanya resistor atau kondensator atau kapasitor. Nah, coba sekarang kita lihat menghitung dielektrikum bahan. Ini bisa dipakai untuk lab piece juga. Jadi bahan-bahan itu kan mempunyai yang namanya dielektrikum bahan. Jadi dielektrikum itu kan kemampuan menahan muatan itu loh. Ya. Itu misalnya ada keping sejajar diberi bahan penyekat yang berupa dielektrik, ya berupa bahan isolator itu. Kalau dihubungkan dengan medan listrik, maka akan terjadi hubungan. Nah ini, jadi harga E dapat dihitung menggunakan persamaan ini.
E sama dengan P per L, konstanta dielektrik bahan dapat dinyatakan epsilon 0 E 0 per E. Jadi kalau menghitung konstanta dielektrik itu bahannya apa tuh? Ini namanya kapasitor. Kapasitor kan banyak ada kertas, kapasitor. Kalau air elektrolit maka disebut elektrolit kapasitor atau kondensator, namanya elko. Jadi ini maksudnya bahan ini yang akan dihitung. Caranya bagaimana? Ya dimasukkan dalam menjadi semacam kapasitor. Di sini ada keping, ada keping ini, keping sejajar. Ini konduktor. Kemudian dipasang isolator. Nah, harga E-nya atau epsilon L-nya dalam dielektrikum itu sama dengan medan mula-mula dibagi medan. Jadi medan mulanya kan bisa dihitung. Medan di sini bisa dihitung. Atau V-nya lewat P. Nah, pakai. Jadi di sini bahan itu dielektriknya udah dihitung. Caranya ya V0-nya berapa diukur potensialnya. Kemudian di sini ada berapa. Maka konstanta dielektrik bahan dapat dikatakan epsilon 0 sama dengan V0 per P. Ini cara menghitung. Jadi bahan-bahan itu mungkin dielektrik. Cara menghitungnya secara skema adalah sebagai berikut. Jadi dibuat keping jajar, kemudian bahan dimasukkan, kemudian dialiri listrik akan diukur di sini. Itu menunjukkan di sini sifat dielektrik bahan. Silakan bertanya kalau ada. Kalau di ruang hampa, nilai konstanta dielektrik itu sama dengan susceptibilitas kelistrikan. Oleh karena itu N sama dengan P NA per M. Maka hitung ini menjadi epsilon R sama dengan 1 plus rho NA per M kali alpha per epsilon 0. Rho-nya sebagai rapat massa atau massa jenis, N-nya bilangan Avogadro, M-nya massa molar, maka dapat dikatakan bahwa ER bergambar sebagai linear terhadap perapatan. Jadi bertambah secara linear terhadap perapatan. Jadi kalau meningkatkan dielektrik bahan itu dengan kerapatannya, masanya. Massa jenis bahan dapat diperbesar dengan cara menambah ukuran ketebalan bahan. Nah, contoh harga susceptibilitas kelistrikan dan